103,9 FM The Family Radio Station. Selamat pagi untuk Anda Sobat Prameswara, senang ya Rik bisa kembali menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk Anda yang mungkin sudah menyimak di Facebook ya secara live, ini kita sudah bersama dengan Bu Dokter Aini. Ini adalah Direktur dari Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang. Wah ini selamat pagi Bu. Selamat pagi. Iya, mungkin agak bisa majuan dikit. Nah, ini untuk Anda Sobat Prameswara yang mau lihat secara live ya, bisa lihat di laman Facebooknya Prameswara. Pagi hari ini, Bu Aini, kita mau ngobrolin soal prosedur yang memang ketika masa atau fase di mana new normal ini diterapkan di Indonesia, khususnya di Ngimbang juga, rumah sakit yang memang sudah mulai untuk itu tadi mencoba dengan new normal. Ini gimana ini di rumah sakit Ngimbang sendiri? Baik, jadi tema kita kali ini mungkin kita akan berbincang-bincang bagaimana persiapan rumah sakit menuju era new normal. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi untuk mitra Prameswara. Sobat Prameswara. Oh, sobat ya, mohon maaf ya. Sobat Prameswara, jadi pagi ini mari kita mengupas bagaimana persiapan rumah sakit menuju era new normal. Jadi sebelum kita berbicara banyak, mungkin kita harus paham dulu apa sih yang kita namakan new normal itu ya. Jadi new normal ini adalah merupakan sebuah perubahan budaya. Jadi sebuah perubahan budaya, saya katakan budaya tentunya adalah sudah satu step di atas kebiasaan. Bagaimana budaya ini agar masyarakat terbiasa ya, dengan tatanan hidup normal untuk menghadapi tantangan di era COVID ini. Jadi bagaimana supaya kita semuanya adalah bisa mencegah ya, agar supaya COVID ini tidak semakin merajalela di bumi Indonesia, khususnya Lamongan ini. Saya kira seperti itu. Memang ya, kebiasaan-kebiasaan yang mungkin sebelumnya juga belum begitu diterapkan di masyarakat. Ya, betul sekali. Ini menjadi sebuah kebiasaan baru ya, seperti itu ya Bu Dokter ya. Kebiasaan baru ya, harus kebiasaan baru dan akhirnya menjadi satu budaya. Itu mungkin yang perlu perlu ditekankan. Budaya artinya apa, sudah di atas kebiasaan, jadi tidak hanya terbiasa saja, jadi sudah sehari-hari dan tanpa mikir lagi bahwa itu harus dilakukan, harus seperti itu. Nah ini salah satunya dengan menggunakan masker Bu ya. Betul sekali. Jadi untuk rumah sakit memang ada banyak hal ya, menuju era new normal ini yang harus dipersiapkan ya. Jadi perlu diketahui bahwa sesi kita saat ini adalah berdiri pada pandemi. Nah, sebelumnya tentunya ada beberapa yang sudah dilakukan rumah sakit. Ada diantaranya adalah untuk pelayanan. Jadi sistem pelayanan di kami itu sebenarnya sudah ada terkait dengan keselamatan pasien yang seperti apa, terkait pencegahan infeksi yang seperti apa, kemudian juga inovasi-inovasi itu sebenarnya sudah ada. Nah, dengan adanya era pandemi ini maka kita harus pada saat ini kita fokus kita kan bagaimana supaya kita tidak menularkan dan bagaimana supaya kita tidak tertular. Nah, ini sekarang kita berdiri di saat seperti ini. Nah, satu step lagi kita akan menuju ke era yang kita namakan era new normal. Nah, era new normal ini tentunya secara struktur dan secara budaya pasti akan ada perubahan dari yang sebelum ada pandemi. Dari yang biasa ke new normal ini tadi ya. Sekali. Kadang-kadang juga masyarakat kita kadang masih yang ada yang beberapa yang nggak mau menggunakan masker, ada yang akhirnya kayak kalau nggak pakai masker keluar rumah nggak afdol gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan seperti ini pun mereka akhirnya dengan sendirinya Ibu ya. Ini betul sekali. Terbiasa. Ya. Jadi sebenarnya pemakaian masker juga untuk kami di rumah sakit, petugas kami sudah terbiasa ya. Akan tetapi bagaimana di era new normal ini budaya yang sebelumnya sudah ada ini bisa menular ke pasien serta keluarganya. Itu yang paling penting. Jadi
sosok petugas yang ada di rumah sakit itu bisa menjadi contoh, bisa menjadi inspiring bahwa itulah yang harus kita lakukan. Kan begitu. Kalau zaman dulu mungkin teman-teman kita perawat, teman-teman kita dokter, pemakaian alat pelindung diri, nggih, itu cara makainya kadang kurang sesuai, nggih. Itu sedikit banyak kan menjadi contoh juga. Nah, di era new normal ini maka semuanya sudah ada protap yang memang harus dipenuhi, nggih. Kemudian juga daerah-daerah zonasi, nggih, di rumah sakit memang ada zona-zona, ada tempat-tempat yang harusnya tidak boleh dilewati oleh umum. Itu nantinya akan betul-betul kita terapkan, ya. Sekarang ini mungkin sedikit yang sudah kita terapkan, salah satunya adalah tidak memperbolehkan untuk pasien dikunjungi, ya. Nah, mungkin kalau zaman dulu kan begitu ada pasien tetangganya sakit langsung satu maka mobil iya, sana, betul gitu. sekali. Jadi yang sakit satu yang nganter bisa 2 truk katakanlah seperti itu. Apalagi untuk daerah-daerah terutama kami di daerah Ngimbang. Nah, di era new normal ini dan saat ini kita sudah mulai bahwa untuk pasien tidak perlu harus dikunjungi dan didoakan dari situ. Ya, jadi bisa didoakan dari rumah, bisa diberi support dari rumah. Toh sekarang teknologi juga memudahkan, ya. Sudah betul sekali, HP sudah bukan merupakan barang yang mewah dan barang yang aneh, tapi sudah merupakan sesuatu yang menjadi komoditi kebutuhan, bahwa tidak punya HP ini artinya tidak bisa ngapa-ngapain. Iya, benar. Ini kalau di rumah sakit Ngimbang seperti dijelaskan sama Bu Dokter bahwa memang akan ada zonasi-zonasi tidak boleh dilewati pasien. Pengunjung pun dibatasi nggak di sana, Bu, untuk yang mau periksa gitu gimana? Baik, jadi begini, satu untuk zonasi memang dengan adanya akreditasi rumah sakit memang sudah mulai kita terapkan, ya. Jadi sebenarnya rumah sakit ini sudah mempersiapkan, belum adanya wabah pun kita sudah mulai untuk menerapkan adanya zonasi, mana yang isolasi, mana yang non isolasi, mana yang area publik, mana yang area private untuk petugas. Itu sebenarnya sudah ada. Tapi dengan adanya pandemi ini semuanya akhirnya menjadi lebih ketat lagi. Betul. Jadi mana yang kita namakan penyakit infeksi emerging itu yang bagaimana, itu artinya kita mau tidak mau harus mempersiapkan. Jadi memang banyak rumah sakit yang akhirnya ngebut, untuk memenuhi agar supaya apa? Rumah sakitnya juga aman, karena begitu kita tidak siap dan mau tidak mau kita menerima pasien akan kedodoran sendiri kalau kita dapat pasien yang harusnya memang ditempatkan di ruang isolasi tapi akhirnya kita tidak mempunyai. Begitu, ya. Iya, memang sepertinya fasilitas-fasilitas seperti itu juga mendukung, ya, Bu, ya, apalagi di masa seperti ini. Ya, betul sekali. Nah, untuk Anda Sobat Pramawasara boleh ikutan bertanya boleh ikutan komen langsung di bawahnya, ataupun boleh juga lewat WhatsApp-nya Pramawasara di 0812302139. Kita akan kembali lagi tentunya di Ajang Semangat Pagi. 103,9 FM The Family Radio Station Prameswara. Anda masih tetap bersama kami di 103,9 Radio Prameswara Lamongan. Pramawasara 103,9 FM The Family Radio Station. Untuk Anda yang masih setia di Ajang Semangat Pagi, penasaran juga dengan obrolan kita kali ini dengan Ibu Dr. Aini Mahmuda. Ini adalah Mas Ida, ya. Ini adalah Direktur RSUD Ngimbang, Dr. Aini Mas Ida MMRS, ya. Jadi untuk Anda bisa ikuti di live Facebooknya Pramawasara. Ikutan tanya boleh, ada beberapa yang juga sudah sempat ikutan komen. Anda yang mau bertanya di laman Facebook langsung ikutan komen boleh, ataupun lewat WhatsApp-nya Pramawasara di 0812302139. Ibu, ini persiapan rumah sakit di
fase new normal yang tadi juga sudah dikatakan bahwa memang ada perbedaan-perbedaan atau bahkan sebelumnya sudah ada dan sekarang kayaknya lebih diperketat lagi. Ini untuk mereka yang mau melakukan pemeriksaan atau periksa lah di poli di sana. Ini apakah juga protokolnya ini berbeda atau bagaimana, Bu? Ya, untuk Sobat Prameswara, jadi kami yang ada di RSUD Ngimbang, ya, ini kami memang salah satu rumah sakit pemerintah dari 2 yang ada di Kabupaten Lamongan. Tentunya kami juga wajib menerapkan protokol kesehatan, ya, untuk setiap orang yang masuk ke rumah sakit. Tidak peduli itu petugas, ya, atau pasien, juga keluarga pengantar. Kami memang membatasi sebisa mungkin orang-orang yang tidak punya kepentingan, ya, agar supaya satu memang mencegah atau menurunkan resiko penularan. Kita tahu bahwa orang yang datang ke rumah sakit tentunya kan orang yang sakit kan, Mbak. Jadi nggak mungkin orang nggak ngapa-ngapain datang ke rumah sakit, yang namanya cari masalah itu ya. Jadi sedikit banyak maka kami harus menerapkan protokol yang lebih ketat dibandingkan dengan fasilitas publik yang lainnya. Ya, jadi secara umum memang kami di sana juga ada untuk pemeriksaan suhu, kemudian juga ada wajib ya, kami katakan wajib cuci tangan. Jadi di samping ada wastafel yang kami sediakan, maka satpam yang masuk juga siap untuk membawa desinfektan. Bahkan kami juga menyediakan masker seandainya. Di sana atau gimana? Gimana? Disinfektan tadi? Ya. Apakah memang disemprotkan atau bagaimana itu, Bu? Ya. Maksudnya? Desinfektan. Jadi kami untuk desinfektan ini ada jadwal rutin, ya. Ada jadwal rutin untuk pembersihan, penyemprotan desinfektan itu. Jadi setiap tempat karena memang resiko di sana infeksi besar sekali karena memang kami melayani orang-orang yang sakit. Jadi ada jadwal rutin, pagi dan sore. Seandainya memang ada pasien yang ketahuan memang dia ada resiko penyakit infeksi, maka tanpa menunggu jadwal tempat itu akan langsung dibersihkan juga. Seperti itu. Iya, karena memang di fase new normal ini beberapa tidak hanya rumah sakit ya, Bu ya. Beberapa sekali. Tempat umum pun ya memang sudah mulai dibuka dengan perbedaannya itu tadi. Dengan kebiasaan yang barunya itu tadi yang mungkin kitanya juga sebaiknya tidak ada yang mungkin ada nggak sih, Bu, di antara pengunjung atau pasien yang datang ke rumah sakit sana ketika ini tidak boleh seperti ini tidak boleh seperti ini. Ada nggak sih yang akhirnya kok gini ya, Bu ya? Atau mungkin kaget gitu. Pengalaman, kita berbagi pengalaman. Jadi awal-awal memang kita tahu ya masyarakat Lamongan ada karakteristiknya sendiri. Jadi modelnya juga ada sendiri. Kadang-kadang juga ada yang setelah kita edukasi ngeyel pun masih ada, masih banyak saya kira. Jadi tapi yang saya kira hampir sebagian besar untuk saat ini sudah mengerti. Kalau misalkan memang dia agak ngeyel ya kita paksa supaya nurut. Kalau misalnya contoh paling gampang, kalau tidak pakai masker tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk. Di dalam pun ada petugas yang selalu berkeliling bagaimana cara menggunakan masker yang benar. Ya. Jadi kalau misalkan ada bawa masker, begitu screening pintu masuk bawa, tapi ternyata pakainya tidak menutupi hidung dan mulut, maka akan kami akan kami tegur dengan sopan, akan kami arahkan, kami ajari. Jadi ini adalah salah satu tanggung jawab kami di rumah sakit untuk edukasi ke masyarakat. Sejaknya seperti itu. Kemudian untuk beberapa hal yang memang harus kita tegaskan yaitu terkait dengan physical distancing. Ini kami juga sudah mulai, jadi antrian pun kita beri garis. Benar. Jadi ada batasnya, tidak boleh kalau zaman dulu desek-desekan apa itu namanya itu ya. Berjubel. Ya betul sekali, berjubel. Nah, mulai sekarang sudah tidak seperti itu. Jadi ada garis pembatasnya yang kayak di bandara itu loh. Kalau nggak melewati garis kuning tidak boleh. Jadi kami selalu mengingatkan untuk seperti itu. Dan alhamdulillah
masyarakat lama-kelamaan bisa mengerti dan memahami maksud baik di balik itu. Kami di Rumah Sakit Gimbang ini juga menyiapkan sarana yang terkait dengan IT. Jadi memang untuk new normal ini akan banyak bermain dengan IT. Salah satunya adalah pengaturan jadwal. Mungkin tadi terkait pertanyaan tadi sebelum saya jawab. Oke, jadi untuk pendaftaran kami sudah menyiapkan aplikasi yang terbaru, namanya Pendowo Nembang, bisa dicari di Play Store, bisa diinstal. Namanya Pendawa Nembang. Pendawa Nembang. Ya, itu ada di Play Store, bisa diinstal. Nah, lewat situ nanti bisa mendaftar. Jika memang menginginkan berobat di rumah sakit, maka akan bisa mendaftar sehari sebelumnya, 2 hari sebelumnya. Iya. Di situ di aplikasi itu sudah ada fasilitas menu tentang nama dokter, jadwalnya, termasuk jamnya. Nah, di situ semua sudah tersedia. Bahkan sampai kami kemarin yang terakhir dengan keluhan pelanggan karena ada yang merasa saya kok tiba-tiba ditagih banyak pada saat rawat di situ, kami sediakan fasilitas untuk mengetahui rincian biaya berobat setiap harinya untuk yang opname. Oke, ini ya, jadi memang dimudahkan sekali ya Bu ya dengan IT ini tadi. Betul, bisa daftar lebih cepat, nggak perlu antri panjang. Tidak perlu antri dan tidak perlu datang pagi sesuai jam kedatangan dokter. Nah, biasanya kan kalau dulu biar ambil nomornya lebih dapat yang nomornya nggak terlalu banyak gitu kan. Jadi berangkatnya pagi, tapi kalau sekarang lebih dijadwalkan. Sekarang tidak. Jadi untuk yang mendaftar lewat web ataupun lewat WA, kami juga membuka pendaftaran lewat WA. Maka nomornya akan kami sesuaikan. Jadi tidak semuanya urut. Jadi berdasarkan timingnya seperti itu. Tapi nanti harus verifikasi kembali. Jadi begitu sudah mendaftar lewat web, maka harus verifikasi lagi di rumah sakit, nanti akan diberikan nomor kembali untuk kedatangan. Biasanya, jadi memang dimudahkan dengan IT itu tadi. Kita sangat terbantu sekali dan alhamdulillah teman-teman masyarakat yang di sana juga sepertinya sudah mulai memanfaatkan. Terbukti dari laporan harian kami yang hampir saya melihat hampir 60-70% yang sudah memanfaatkan. Cukup banyak ya Bu ya. Iya. Jadi yang antri datang gitu sudah jarang sekali. Iya. Ini yaitu tadi ya yang namanya teknologi. Betul. Sekarang ini sudah menjadi kebutuhan tersendiri, apalagi di masa seperti ini semuanya serba online ya Bu. Iya. Nah, di kesempatan pagi hari ini untuk Anda Sobat Prameswara yang mau menanyakan, kebetulan Anda adalah salah satu warga di seputar Rumah Sakit Umum Daerah Gimbang. Nah, ini langsung dengan direkturnya Anda bisa bertanya apapun lah itu seputar rumah sakit, bahwa memang Anda dimudahkan sekali dengan pendaftaran online, bahkan lewat WhatsApp, atau Anda bisa mengunduhnya lewat Play Store. Di mana tadi Bu? Play Store Pendawa Nembang. Pendawa Nembang. Nah, ini dimudahkan sekali. Untuk mulai pendaftaran, bahkan rincian biaya. Nah, jadi tidak ada kebohongan antara kita ya Bu ya. Ya, betul sekali ya. Tidak ada dusta lagi nanti. Nah, apalagi dusta jangan Bu ya. Nah, untuk pagi hari ini Sobat Prameswara, Anda bisa gabungan lewat Facebooknya Prameswara, tentunya di ajang Semangat Pagi. Nanti kita akan kembali lagi. 103,9 FM The Family Radio Station Prameswara. Prameswara 103,9 FM The Family Radio Station. Wah, ini cukup banyak juga yang sudah ikutan gabungan di secara live ya di Facebooknya Prameswara. Dan ada beberapa hal yang memang di masa atau fase new normal ini ada perbedaan yang ya cukup banyak lah ya, kebiasaan-kebiasaan baru juga bahkan ketika Anda ke rumah sakit. Nah, tadi Bu Dokter juga sempat bilang bahwa memang kebiasaan-kebiasaan yang harus diterapkan juga, seperti salah satunya menggunakan masker, physical distancing ya Bu. Betul nah sekali. Ini kalau dari pengunjungnya, kalau dari tenaga medisnya yang secara langsung mereka yang menangani nih, ini bagaimana Bu? Ya, jadi dengan adanya era new normal ini tentunya memang
di kami ada beberapa hal yang patut juga kita sesuaikan. Jadi prinsip kalau misalkan tata cara pemeriksaan mungkin hampir sama nggih. Jadi untuk anamnesa juga harus ada, pemeriksaan fisik juga harus ada sampai muncul ke diagnosa dan terapi. Untuk kami seperti itu. Nah, ada beberapa yang memang bisa kita siasati dan kita sederhanakan. Jadi untuk kami memang pasien-pasien yang kami ambil contoh saja di rawat jalan, maka kita buatkan memang agar supaya antar petugas dengan pasien tidak terlalu dekat. Bahkan beberapa itu kita siapkan seperti chamber ada ruangan yang memang kita batasi sampai seperti itu. Beberapa alat kedokteran, alat medis itu juga akhirnya mau tidak mau harus menyesuaikan dan mendukung untuk layanan ini. Kalau zaman dulu masih ingat ya, kalau tensi kan harus pakai tangannya disodorin, kemudian betul gitu, sekali pakai di tali. Nah, untuk yang terbaru ini kami juga sudah punya. Jadi model tensinya hanya tinggal tensi ditaruh di meja, kemudian tangan dimasukkan, tinggal pencet. Oh gitu. Jadi tanpa tidak ada sentuhan sentuhan. pun, betul sekali. Itu juga salah satu metode baru untuk alat penunjang pelayanan kesehatan. Itu seperti itu. Kemudian beberapa juga akhirnya nanti harus menyesuaikan bahwa supaya meminimalkan kontak, kita harus bisa memaksimalkan untuk penunjang pelayanan kesehatan ini. Contoh mungkin penggunaan foto dada itu mungkin zaman dulu mungkin nggak terlalu, cuman di era COVID ini betul sekali akhirnya banyak digunakan untuk menegakkan diagnosa karena memang kita butuh seperti itu. Iya, karena seperti ini di masa pandemi seperti ini, apalagi ini sudah masuki mau tidak mau ya Bu ya, gitu ya sekali. Kita juga harus mencoba untuk melakukan hal-hal yang baru yang sebelumnya belum seperti tensi tadi kan ini kan ini baru masih menuju betul sekali, masih menuju ini kita masih berupaya untuk menuju era yang memang betul-betul kita harus berupaya menyesuaikan. Tapi menuju ini pun artinya kita juga sudah mulai bergerak, bukan diam di tempat. Jadi hal-hal yang memang sudah bisa kita lakukan mulai sekarang ya harus kita lakukan. Seperti itu. Ini kalau boleh ngobrolin soal beberapa pasien yang didiagnosis positif atau terkonfirmasi COVID-19 di rumah sakit Ngimbang sendiri Bu, mungkin boleh diceritakan atau di-share ke Sobat Prawasara untuk penanganannya. Penanganannya, jadi begini, untuk kita kalau berbicara tentang pasien dengan confirm positif, tentunya zaman sekarang untuk Lamongan memang angkanya naik terus ya. Iya, agak tinggi. Jadi ini akhirnya harus menjadi tanggung jawab kita bersama, bagaimana kita bisa bersama-sama untuk setidaknya membuat stabil dulu ya. Jadi angka ini tidak semakin naik. Untuk pasien-pasien kami yang ada di rumah sakit, kami juga merawat pasien dengan confirm positif ini, bahkan beberapa berasal dari kecamatan yang agak jauh dari Ngimbang lah katakanlah, karena memang 2 rumah sakit rujukan. Jadi sebagai informasi, rumah sakit Ngimbang bukan rumah sakit rujukan yang ditunjuk oleh pemerintah provinsi. Akan tetapi kami sudah di SK-kan oleh Bapak Bupati sebagai rumah sakit yang juga wajib melayani dan kami siap untuk itu. Mau tidak mau kami siap dan memang itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai pelayan kesehatan. Nah, untuk tata laksana karena memang COVID-19 ini penyakit baru yang sebelumnya memang tidak ada. Jadi tahun sebelumnya memang tidak ada. Otomatis memang ada satu protokol baru, protokol terapi, protokol tindakan, jadi SOP-nya, dan ini memang harus kami kerjakan. Semuanya adalah sesuai dengan kondisi masing-masing, jadi tidak bisa disamakan antara pasien A dengan pasien B, tidak bisa disamakan, dan semuanya sudah sesuai dengan apa yang diinstruksikan dari Kementerian Kesehatan. Saya kira seperti itu. Ini mengenai tentang itu tadi pasien dengan terkonfirm COVID ini mereka para tenaga medisnya pastinya juga khusus ya untuk APD-nya.
ini menunjang pelaksanaan ketika pengobatan di sana juga ya Bu ya? Iya, wajib memang. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk penanganan COVID ini mulai dari petugasnya, ya, petugas ini banyak unsurnya, ada kompetensinya, ada kemudian kompetensi, kemudian juga keterampilannya. Ini semuanya sudah kita pilih. Jadi di antara stok kami yang ada di sana, maka kami juga harus memilih mana yang memang petugas kami ini yang kira-kira memang bisa untuk kami tempatkan di ruang khusus. Ini namanya ruang isolasi khusus, jadi kita namakan RIK, ruang isolasi khusus yang tidak boleh bercampur dengan pasien lain, dan petugasnya juga khusus, mulai dari APD-nya juga khusus, ada level-levelnya, ada level pemakaian APD, jadi akan berbeda APD yang digunakan oleh petugas kami yang ada di ruang isolasi dengan petugas kami yang ada misalkan di rawat jalan atau petugas kami lainnya misalkan yang ada di laborat, akan berbeda. Semuanya sudah sesuai dengan tata laksana untuk pelevelan pemakaian APD. Demikian juga dengan kompetensinya, semuanya sudah ada tingkatannya. Jadi untuk pasien-pasien yang ada di isolasi tentunya kami pilih yang lebih cekatan dibandingkan dengan pasien-pasien yang ada di petugas yang ada di tempat lain. Boleh dibocorkan Bu mungkin ya pasien yang dirawat terkonfirm COVID di rumah sakit Nimbang saat ini mungkin? Ya. Boleh dibocorkan nih ke Sobat Prameswara? Iya. Ada berapa gitu? Oh iya, baik. Jadi memang awalnya memang kami terus terang aja untuk daerah selatan, Lamongan bagian selatan memang alhamdulillah daerah aman ya. Saya melihat dari peta yang dikeluarkan setiap sore dari Dinas Kesehatan untuk daerah Gimbang dan sekitarnya ini masih rata-rata warnanya kuning, ya, ada merah pun tidak terlalu banyak. Akan tetapi akhir-akhir ini karena memang jumlah yang semakin banyak, maka kita juga menerima beberapa dari kecamatan lain, ada dari Brondong, ada dari Karangbinangun, karena memang yang rumah sakit rujukan yang ada di Lamongan sudah penuh, maka ke sana. Dan hari ini tadi kami merawat ada 7 pasien dengan rapid dan 4 diantaranya sudah confirm positif. Iya. Ini pastinya juga menjadi kayak jadi tugas barunya dari rumah sakit Nimbang juga ya untuk menangani pasien terkonfirmasi positif ini tadi. Insya Allah kami juga akan siap untuk membantu, makanya sekali lagi himbauan untuk masyarakat, ayolah kita bersama-sama sesuai dengan anjuran pemerintah agar supaya angka ini tidak semakin meningkat. Kalau angka ini tidak semakin meningkat, maka kita bisa lebih leluasa untuk melakukan segala sesuatu yang memang harusnya kita lakukan. Iya. Ini Sobat Prameswara yang pastinya juga dengan kebiasaan-kebiasaan baru, dan salah satunya ketika Anda pun berkunjung ke rumah sakit, salah satunya RSUD Nimbang, ini penerapan protokol kesehatan pun sudah diterapkan di sana, dan bahkan ini penggunaan APD untuk tenaga medis kepada pasien pun sudah diterapkan di sana. Untuk Anda tetap stay tune terus, kita akan kembali lagi di Ajang Semangat Pagi. 103,9 FM The Family Radio Station Prameswara. Sobat, sambil ditemani tembang-tembang nostalgia ya, sambil berbagi informasi juga di Semangat Pagi. Dan kebetulan pagi hari ini kalau Anda sudah menyimak dari awal, ini Ibu Dr. Aini juga sudah ada di sini untuk berbagi informasi menuju rumah sakit yang new normal. Pastinya untuk Anda yang mungkin selama ini berpikir kalau di rumah sakit itu pasti banyak orang sakit ya rumah sakit gitu. Tapi penanganan atau tindakan-tindakan seperti apa sih yang mungkin saja dari kita juga belum terlalu paham. Ini untuk dokternya atau tenaga medisnya di sana Bu, ketika memeriksa, katakanlah memeriksa setiap orang yang yaitu tadi kita tidak tahu apakah terkonfirmasi atau enggak, ini bagaimana? Ya, baik. Terima kasih, saya kira ini juga
pertanyaan yang cukup bagus. Jadi nantinya akan membuka pikiran-pikiran yang tidak pada tempatnya. Jadi pada prinsipnya kami di rumah sakit tentunya harus melaksanakan protokol kesehatan sesuai yang kami terapkan. Jadi tidak usah khawatir, justru malah nanti di rumah sakit akan menjadi sakit. Ya memang datang sudah sakit sih ya. Jadi kami sebagai petugas tentunya akan berusaha ada di posisi hak pasien ya. Pasien mempunyai hak untuk selamat kalau saya katakanlah seperti itu, karena memang di kami ada indikator untuk keselamatan pasien. Jadi mulai dari penggunaan APD, jadi untuk petugas-petugas kami selalu ready dengan APD yang harus digunakan sesuai dengan levelnya, sampai dengan pemakaian sarung tangan, pemakaian gaun, pemakaian sepatu boot, kemudian face shield jika memang dibutuhkan memang harus digunakan sesuai dengan level masing-masing. Tentunya yang ada di IGD juga pasti akan berbeda dengan petugas kami yang ada di rawat jalan. Jadi saya kira masyarakat yang memang membutuhkan dan memang sakit, saya kira jika tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan pencegahan COVID, mulai dari physical distancing, kemudian cuci tangan, kemudian pemakaian masker, insya Allah nanti mudah-mudahan lah nanti tidak akan mendapatkan penyakit yang memang tidak kita inginkan. Saya kira mungkin seperti itu. Nah ini menjadi sebuah seenggaknya kita sadar juga gitu. Masyarakat yang di luar sana tidak usah takut ketika mau sakit, mau periksa ke rumah sakit, walaupun sakit nggak boleh jangan takut gitu, periksa ke rumah sakit kalau dokter memang, kalau memang memerlukan monggo, tapi kalau tidak memerlukan, tidak sakit ya tidak usah datang kan begitu. Kalau sakit hati Bu? Itu dia sakit hati nih, nggak tahu ini rumah sakitnya sebelah mana nih. Nah itu. Nah ini tadi Bu Dokter ini juga sempat bilang bahwa ketika di Rumah Sakit Ngimbang pun disediakan fasilitas pendaftaran pun melalui online, via WhatsApp pun juga ada di sana. Ini sangat dimudahkan. Mungkin bisa diingatkan lagi ke Sobat Prameswara. Iya, jadi untuk Sobat Prameswara yang memang menginginkan pelayanan di Rumah Sakit Ngimbang, kami menyediakan pelayanan 24 jam untuk instalasi gawat darurat. Kemudian untuk layanan rawat jalan kami buka Senin sampai Sabtu dengan jadwal yang sudah tersedia di website kami, silakan dibuka. Kami juga mempunyai aplikasi yang bisa diunduh dari Play Store, yaitu Pendawan Nembang. Silakan diunduh, di situ sudah ada lengkap mulai jadwal dokter, namanya, jamnya, kemudian harinya, sampai dengan fasilitas untuk mendaftar. Jadi kami bisa nanti dari petugas admin kami akan membalasnya dengan jam yang bisa datangnya. Jadi nomor urut sekian, maka silakan datang jam sekian. Jadi harapannya apa? Physical distancing tetap bisa kita lakukan. Jadi tidak numpuk pasiennya, tidak sumpek, tidak sumuk seperti itu. Silakan, kami sudah tampil dengan meskipun rumah sakit kami ada di desa, tapi kami insya Allah sudah suasana kota bisa dilihat rumah sakit kami sudah berusaha membenahi mulai dari tampilan di lobi, kemudian ruang tunggu, kemudian fasilitas untuk tempat pengambilan obat sudah kami buat Instagramable, jadi sudah eye catching lah, membuat orang kalau menunggu juga tidak bosan dan bisa selfie dulu lagi di rumah sakit bisa selfie Ngimbang dulu. Ada gitu. air mancurnya yang biasanya kalau sore itu sama anak-anak kecil kadang dipakai bluron ya, tahu bluron ya. Artinya di bawah ini ya, bluron is. Betul sekali ya. Jadi untuk masyarakat Sobat Prameswara ataupun masyarakat umum yang memang membutuhkan pelayanan kesehatan utamanya di Lamongan bagian selatan, silakan datang ke rumah sakit kami. Kami akan melayani Anda dengan
hati. Sesuai dengan moto kami, cepat terasa ya. Jadi moto pelayanan kami adalah cepat terasa, Mbak. Cepat, tepat, akurat dan bersahabat. Itu yang kami tekankan. Jadi terasa itu adalah juga singkatan. Betul sekali ya. Jadi kami menganggap semua pasien yang datang di rumah sakit adalah sahabat kami karena memang dari mereka lah kami bisa bernafas dan bekerja. Kalau tidak ada pasien kan tidak bisa bekerja. Benar. Nah, seperti itu. Oke. Jadi ini salah satu hal yang mungkin bisa menjadi ya semoga bermanfaat untuk sobat Purnausara di luar sana. Karena memang ada banyak yang mempertanyakan, ada yang mau ke rumah sakit bingung, ini nanti takutnya gini-gini nggak ya, atau dites nggak ya, dan lain sebagainya gitu. Tapi ternyata memang semuanya tidak seseram itu. Sesuai dengan keluhannya. Kalau nggak ngapa-ngapain ya nggak usah dites. Oke. Dan untuk Anda sobat Purnausara, tetap stay tune terus di frekuensi yang sama, tetap di Ajang Semangat Pagi. Terima kasih Bu Dokter Aini, sama-sama. Mas Ida, MMRS ya sudah gabungan di kesempatan pagi hari ini di Semangat Pagi. Dan untuk Anda, Arik pamit undur untuk di kesempatan pagi hari ini di Ajang Semangat Pagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.